Halo guys, welcome to channel ayahnya Adel. Nah, di video berikut ini saya menghadirkan seorang daber, sosok seorang wanita berhijab tentunya. Dan ya, daber ini banyak sekali mengisi yang saya tahu ya, itu peran-peran utama lah di film-film ya animasi ataupun di film-film lainnya. Untuk lebih lengkapnya nanti ya akan kita tanya-tanya kepada daber tersebut ya. Tapi sebelum melihat profilnya siapa, kita saksikan dulu ya berikut ini. Guys, ini dia yang tadi sudah saya sebutkan dabernya. Tapi saya belum tahu namanya siapa nih. Udah ada yang tahu belum? Nah, oke. Kita wawancara aja dulu ya. Halo, apa kabar? Halo Kak, baik. Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan diri dulu dong namanya sama para netizen di rumah. Halo, kenalin nama aku Maria Cecilia. Boleh panggil Ria, boleh panggil Macil, boleh panggil Maria. Banyak ya panggilannya ya? Banyak. Jadi segmented Kak. Oh, segmented ya, tergantung keluarga panggilnya apa. Oh, gitu. Teman-teman yang jadi beda-beda ya di tempat Iya. kerja apa, di rumah apa, di tempat lain apa gitu. Oke. It's no problem lah ya. Yang akan kita fokus di sini adalah profesinya sebagai seorang daber atau pengisi suara. Yep. Oke, Maria. Untuk pertama nih, pertanyaan pertama. Maria itu menerjuni dunia sulis suara atau dubbing itu dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? 99 akhir 2000 awal lah. 2000 awal. Boleh sedikit Oh, iya, biar boleh. biar tambahnya agak enak ya. Ya, Hah? Tahun berapa tadi? 2000 awal. 2000 awal. Ya, 2000 awal. Sekarang 2020 berarti itu jauh juga ya, udah lama juga ya. Jujur saya juga baru tahu, belum lama ya kita kenal ya. Padahal kan mungkin lebih banyak di salah satu studio ya. Kalau Ya, saya kan betul. ya di salah satu studio juga, jadi jarang keluar juga gitu. Jarang kenal daber juga gitu kalau dengan yang lainnya gitu. Daber kandang. Oh, daber kandang ya. Sama dulu saya juga gitu, tapi sekarang saya Baru mulai nih. mulai merambah ke berbagai studio ya. Betul. Untuk apa? Lebih apa sih Dari namanya? pengalaman, Betul nambah sekali pengalaman, nambah itu. penghasilan. Itu yang bersatu itu. Oke, dari awal tahun 2000. Kalau boleh tahu, pertama kali dapat job dubbing itu film apa? Pertama kali dapat job dubbing itu kalau nggak salah film serial kartun Hercules ya. Kartun Hercules. Hercules. Di Di kalau boleh tahu tayang di mana? tayangnya di di TV berbayar. TV berbayar. Gitu. Jadi siapa di Hercules? Nggak mungkin jadi Herculesnya kan? Nggak mungkin. Saat itu karena dia kan yang serial, jadi biasa kan kalau setiap episode selain ada peran utama, di situ ada beberapa peran tambahan. Tambahan ya. Kebetulan saat itu aku jadi lebah atau laba-laba, pokoknya jadi serangga yang jadi musuhnya si Hercules itu. Jahat? Gitu. Jahat. Jahat. Saya nggak nyangka loh. Padahal kelihatannya, tapi ya itulah. Itu kan cuma peran ya. Kita cuma Iya, mengisi peran di dalam sebuah film. Oke, tadi berarti awal-awal itu dapat justru tokoh jahat. Betul. Bisa bilang tokoh jahat lah ya, gitu Iya. kan. Tantangannya gimana ketika itu? Apalagi Tantangannya begitu, itu kan terbilang baru ya. Baru. Terus dapat peran yang ya mungkin bisa dibilang Karakter. antagonis ya. Yes. Antagonis lebih tepatnya ya. Gimana? Ada kendala kah ketika mengisi sebagai peran antagonis tersebut? Kalau kendala pasti ya, karena baru pertama kali masih SD juga kalau Glad ya. kelas 6 SD waktu itu kan diajak sama guru aku di one and only Kak Abud ya. Oh, almarhum ya. Almarhum Kak Abud dia kebetulan adalah salah satu pengajar di Dufan. Jadi awalnya di Dufan. Oh, awalnya di Dufan. Iya, di Dufan. Aku sama Kak Abud itu pengajar teater di Dufan. Gitu. Oke. Nah, murid-murid yang di Dufan ini dibawalah, diajaklah untuk dubbing. Yang Di studio itu ya? Iya, di studio Yang- itu. Kebetulan yang dikasih kesempatan, yang dapat kesempatan untuk peran, ya lumayan dibilang peran lewat, tapi lumayan banyak di Banyak, satu ya. episode itu. Tantangannya pasti satu,
kenal karakternya gimana. Terus saat itu Mm-mm. belum komputerisasi kayak sekarang, Masih yang itu. masih yang Betacam Iya, apa segala Betacam, macam iya, betul. gitu loh. Jadi Masih puter-puter lah ah, alatnya ah, ya. itu tantangannya lebih sulit daripada sekarang sih Iya. kalau menurutku. Ngepasin lip sync, ngepasin emosi, diajarin banget waktu itu sama Kak Abud. Ayo, tempo segala macem itu tuh wah luar biasa sih. Kalau sekarang kan istilah gini ya. Kalau misalkan kita Bisa cuma kurang digeser. nafas bisa tambahin, Iya. telat dikit bisa geser. Kalau dulu salah, Bisa. ulang lagi. Ulang Itu lagi. yang tantangan terberatnya kan ya. Wah, Apa? dulu tuh makanya aku beruntung sih, beruntung mulai terjun ke dunia ini tuh masih zamannya itu. Jadi nggak ngegampangin satu. Jadi kita Betul sekali. benar-benar harus kepasin, emosinya juga pas, harus pas. Istilahnya tahulah penderita Anda berzaman dulu ya. Kalau sekarang kan benar-benar udah komputerisasi, udah semua serba digital, udah gampang lah gitu bisa dibilang. Tapi bukan dubbing, istilahnya bukan dubbing gampang ya. Enggak juga Istilahnya sih. prosesnya agak lebih memudahkan pekerjaan kita semua ya Kak. betul. Iya betul. Nah itu tantangannya ya. Nah terus setelah itu nih, ya oke lah nggak semua berurutan apa disebutkan, tapi paling nggak film-film yang setelah itu apa? Setelah itu Yang banyak dikenal masyarakat deh. wah yang banyak dikenal masyarakat Pasti banyak ya. apa ya? Karena biasanya gini, masyarakat kebetulan kan memang masyarakat di Indonesia itu rata-rata lebih banyak kita itulah nontonnya di TV yang normal, TV TV nasional, nasional TV biasa nasional, oke. gitu. Nah kebetulan memang sekian lama ini aku tuh bukan fokus sih, kebetulan di studionya memang yang dia lebih ke TV berbayar. Nah kebetulan tapi kalau yang Jadi di mungkin yang kenal pun agak segmented lah ya, Betul. yang bisa berbayar aja ya. agak Tapi kan kalau nggak salah ada juga jadi film yang ya ditayangkan di TV berbayar, Ada. ditayangkan juga di TV nasional gitu Ada, kan. ada, Istilah ada. dibeli lah ya. ada. Nah paling kan itu orang umum pun bisa tahu lah. Contohnya deh sebutin kira-kira. Yang contohnya satu filmnya booming, terus suara Maria tuh ya identik lah dengan tokoh tersebut. Apa tuh? Aku ngisi jadi Princess Ariel di Little Mermaid yang The Oh, Beginnings. Aku oke. jadi Princess Ha, ha, Ariel. ha. Kalau yang Little Mermaid yang 1-2 kan itu ada Tante Renita kan. Oh, oke. Tante Renita. Kebetulan yang di seri ketiganya di Little Mermaid The Beginnings itu saat itu di casting ulang, alhamdulillah aku yang dapat karena mungkin kan The Beginning-nya dia pas yang lebih mudanya. Oh, Makanya aku itu. Kemudian aku ngisi Vanellope von Switz dari Wreck-It Ralph. Oke. Wreck-It Ralph. Saya nggak kurang tahu juga. Oke. Itu Terus, ceritanya tentang apa itu? Itu si Ralph ini ceritanya tentang game. Dia game. Si Ralph ini tokoh karakter jahat dari sebuah game, tapi dia ternyata dia nggak jahat, tapi dia baik. Nah, si Vanellope ini itu anak yang lincah segala macam, intinya dunia game. Kebetulan yang terakhir yang ini baru-baru rilis lagi juga di salah satu itu berbayar juga, yang seri keduanya itu Wreck-It Ralph yang breaks di internet. Oh, buat internet. Break di internet judulnya. Oh, break keren di internet. Judulnya. iya. Terus aku ngisi apa ya? Di serial Avenger di Thor. Serialnya. Yang movie Thor. Oh, movie Thor. Movie. Ikut juga? Iya, aku jadi Jane Foster. Oh, yang tahu silakan komen. Seperti apa tokohnya? Karena saya juga belum sempat nonton sih. Kalau Pacarnya Thor itu. Oh, pacarnya Thor. Oke. Pacarnya Thor. Saya juga iya adalah. Nggak perlu disebutkan. Oh, nah kamu mah. Enggak, apa tuh? Enggak, Pokoknya gitu. sama-sama masih belajar. Iya. Oke, itu terus kalau untuk movie-movie-nya selain yang itu, kalau nggak salah ikutan nggak sih yang film itu tuh, yang putri-putri ini, nah, ikut aja. Dari Frozen. Nah. Kebetulan Frozen enggak. Oh, Ikut enggak ya? castingnya tapi nggak Oh, dapet. ikut castingnya cuma nggak dapet. Lagi flu berat. Jadi Tapi- gara-gara flu itu jadi Enggak ya, sih, enggak juga sih. Tapi memang rezekinya belum. Iya. Rezekinya betul belum. sekali, itu rezeki itu udah diatur sama Tuhan ya buat siapapun. Ya kalau memang udah rezekinya pasti dapat. Kalau memang belum rezekinya ya agak bersabar, ya nggak sih? Pasti dong. Betul. Nah oke lah, dari sekian banyak film nih kan pasti juga
adalah pengalaman yang paling menarik yang pernah Maria alami selama menjadi seorang daber? Yang paling menarik dulu. Oh banyak sih Kak. Kalau menarik semuanya buat aku menarik. Kenapa? Ya, Karena buat aku setiap peran yang aku mainkan, mau itu peran utama, mau itu peran pendamping atau apa, I'm serious to do it gitu loh. Aku serius melakukan itu gitu. Nggak pilih-pilih ya? Nggak pilih-pilih. Mau istilahnya cuman gitu doang aja maksudnya. Ya aku lakukan sepenuh hati. Yang menarik buat aku semua menarik karena mulai dari proses casting juga menarik, kenal karakter itu menarik, dapat nggak dapat juga istilahnya jadi kita juga jadi tahu kan kapasitas kita seberapa untuk istilah gini ya, naikin kita lah supaya lebih baik. Istilah ketika casting ya nating tulus aja ya. Ya kan dapat alhamdulillah, nggak dapat ya udah bukan rezeki kita. Betul. Ya nggak sih? Dan ketika udah dapat ya lakuin. Menarik sih gitu. Lakukan yang terbaik ketika udah dapat ya. Betul. Oke, itu apa lagi ya? Pokoknya kalau yang menarik karena buat aku semuanya menarik. Mulai dari awal yang tadi aku bilang pertama kali diajak langsung dikasih peran yang dan saat itu merubah suara. Bukan suara normal. Bukan suara asli. Yes, gitu. Agak sedikit diserakin, agak sedikit lebih dicemprengin saat itu karena kan. Jadi itu tantangannya ya, tantangannya karena suara harus dirubah. Tapi itu menarik buat aku. Betul. Gitu. Kemudian itulah tantangan seorang daber. Ketika harus merubah suara. Itu menarik banget. Kemudian dikasih kesempatan lagi untuk casting serial saat itu, serial Disney. Serial Disney pertama yang aku dapat itu Lloyd in Space. Kemudian yang menarik lagi aku pernah dapat satu peran di satu film, satu serial itu 2 peran. Apa tuh? Di serial Timo Supremo namanya. Jadi yang satu tokoh perempuan, yang satu tokoh laki-laki, anak dua-duanya. Jadi dia ada 2 karakter yang berbeda, satu cowok satu cewek. Betul. Ini dia perannya itu 3 jagoan cilik. 3 jagoan cilik. Kebetulan aku di casting buat 2 tokoh ini. Dapat dua-duanya. Luar biasa. Itu yang pokoknya menarik ya. Menarik lah. Yang lain. Nah, sekarang yang bisa dibilang kurang menarik atau ya agak-agak sedikit mengganggu atau gimana lah gitu. Istilahnya kan tadi menariknya nih. Ya kurang menyenangkan atau apa istilahnya gitu. Ya mungkin mengalami sedikit kejadian-kejadian mistis seperti teman-teman juga sebelumnya ada yang pernah mengalami hal itu. Ya. Ya, banyak. Berarti benar banyak. Kurang lebih apa? Itu sebenarnya gini. Aku itu orang yang lumayan gampang nih sebelum pakai hijab. Sebelum pakai hijab, aku tuh orang yang lumayan gampang nih Kak. Maksudnya gampang ngeliat? Gampang kemasukan. Oke. Jadi gampang pingsan, gampang ya begitulah ya, istilahnya. Tapi jadi pernah memang lagi dubbing, kondisi fisik udah kurang sehat, udah capek lah, Tapi tetap harus dubbing ya? Yes, harus dubbing. Udah gak nyaman, tiba-tiba itu jam berapa ya? Udah jam 10 malam kalau nggak salah. Jam 10 malam. Oke. Tinggal dikit lagi nih udah mau selesai, tapi waktu itu udah 1 udah capek, 2 udah nggak itu, tahu-tahu lagi take tiba-tiba hilang kesadaran gitu aja. Pingsan. Lagi dubbing pingsan loh. Oke, terus selanjutnya? Terus ya itu setelah itu nggak sadar apa-apa, nggak tahu gimana. Terus setelahnya diceritain lah sama operatornya, sama yang jaga di studio itu kamu ngapain mau manjat-manjat dinding studio? Tiba-tiba setelah sadar dari pingsan itu, operator cerita kamu ngapain manjat-manjat terus dinding, terus teriak-teriak ngegerem. Astagfirullahaladzim, merinding juga loh dengarnya. Itu tapi emang benar itu kejadian Maria pada saat itu karena dalam keadaan tidak sadar. Iya. Itu terjadi manjat-manjat itu. Katanya gitu. Wow. Kayak gitu. Aku nggak tahu, maksudnya aku tidak menyadari itu. Yang aku rasain badanku capek. Setelah itu capek badanku banget. makin capek, udah capek, makin capek, sakit semua badan. Gitu. Tapi itu masa dulu. Itu kejadian tahun berapa kira-kira? 2015
beberapa tahun yang lalu lah ya. Iya, supaya. Nah, memang sebelumnya itu lumayan ada beberapa pengalaman lah yang kayak gitu-gitu. Gak cuma di studio. Terus ya banyak. Terus tahu ada lagi take, ada yang lewat. Udah biasa ya kalau gitu ya. Di studio yang itu ya? Ya, itu deh. Tapi alhamdulillah memang sejak aku pakai hijab nih, alhamdulillah sampai sekarang sih belum pernah lagi. Jangan sampai lagi ya, mudah-mudahan ya. Semoga sih. Ya alhamdulillah, Ya, maksudnya dilindungilah Mas. dilindungilah makin ya. Emang kayaknya disuruh Betul. menjalankan teguran kali ya. Bisa bilang Teguran. teguran ya. Alhamdulillah sekarang sudah berhijab ya. Betul. Oke deh. Nah, untuk di segmen yang terakhir ini nih, kan rata-rata nih penonton nih ya, netizen tuh pada minta tolong dong Kak di segmen terakhir minta tolong dabernya untuk mempraktekkan suaranya yang pernah dia isi. Paling nggak yang udah dikenal masyarakat lah. Kebetulan kalau yang mungkin Yang mungkin dia teman-teman bisa kan. banyak tahu gitu kan, yang tayang di TV nasional, yang tayang di NTT TV gitu. Ada Oke, itulah ya. ada Conan ya kan, aku jadi Conan. Ayah Hailibara, Cowok cewek tuh? cewek, Oh cewek. detektif cilik Ayah Hailibara. Oke, boleh. Silakan praktekkan. Gitu. Oke, yang apa aja kali ya? Boleh, Itu. siap. Apa aja? Malu. keren itu bagian dari dialog. Iya dong. Ternyata dia malu. Gini. Oke. Tapi aku suka di sini, Rolf. Di sini tempatnya menyenangkan. Dan wow, banyak sekali mobil-mobil yang keren. Wes, mantap. Itu suara anak kecil ya? Suara anak kecil. Nah, sekarang pengen tahu dong suara dewasanya seorang Maria ketika ia mengisi peran yang ya boleh remaja atau yang sedikit dewasa lah. Tadi kan anak-anak nih. Aku malu. Gak apa-apa. Maaf ya, guys. Iya. 1, 2, 3. Aku tidak suka apa yang kau lakukan itu. Kenapa kau berbuat seperti itu padaku? Kau meninggalkanku tanpa ada kabar apapun. Bukankah begitu Rudolfo? Kenapa jadi kayak telenovela ya? Padahal aku Iya. nggak pernah ngisi telenovela. Oh nggak pernah ya? Telenovela nggak pernah ya? Mudah-mudahan ntar suatu saat didapatlah kesempatan yang Maria belum pernah isi. 3. Amin. Oke. Amin. Nah, untuk yang bukan segmen sih, interpret yang terakhir minta tolong dari suara Maria dengan apa? Minta tolong untuk like, komen dan segala macam kepada netizen dengan suaranya Maria. Tentunya ya agak sedikit didramatisir lah gitu, gimana? Siap? Hai teman-teman, yuk kita like, subscribe, dan komen di bawah ini ya, di channel ayahnya Adel. Oke guys, itu tadi ya ngobrol-ngobrol singkat kita ya, antara saya dengan Maria di channel ayahnya Adel. Dan semoga kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya dengan para daber-daber atau pengisi suara yang berbeda. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.